internasional. Jadi kita gitu ya. terbang go internasional. Iya, Karena kita iya. melihat bahwa dari segi fasilitas kita sudah memadai. Iya, iya. Dari segi SDM kita juga sudah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco cawan yang berbahagia. Kali ini kita menajah lagi acara Cakap-Cakap Cendikiawan. Kita mengundang beberapa cendikiawan yang memang pantas kita mintakan pendapatnya, arahannya, dan alhamdulillah pada acara kesempatan kali ini sudah hadir 3 orang narasumber kita yang memang narasumber yang sangat kompeten. Kami akan menyapa dulu konco-konco semua para narasumber kita. Yang pertama adalah kami menyapa Ibu Doktoranda Mariana Ginting. Beliau adalah Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional dari Jakarta. Selamat datang di Pekanbaru, Ibu. Iya, selamat. Mudah-mudahan kena hujan tadi tidak mendemam ya, karena cuaca di Pekanbaru ini agak berubah-ubah. Tapi santai tadi, Bu ya. Santai. Ya. Oke, sehat Ibu ya. Sehat. Baik, konco-konco yang berbahagia. Yang kedua adalah narasumber kita adalah Ibu Doktoranda Mimi Yuliani N. Nazir nih kalau tidak salah ya Ibu Mimi ya nak. Apoteker MM. Beliau adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Selamat siang Bu Mimi. Selamat siang. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah hadir di tempat kita. Dan Bu Mimi ini memimpin perpustakaan Suman HS kalau di provinsi ya Bu ya. Itu perpustakaan yang sangat cantik bentuknya. Kalau kita lihat gedungnya itu kayak buku ya Bu ya. Yang dibuat dulu ketika zaman pemerintahan gubernurnya Pak Rusli Zainal ya. Pak RZ. Sekarang Ibu Mimi memimpin itu. Nah, kemudian narasumber kita yang ketiga tentunya sudah tidak asing juga, yaitu Ibu Yuwana Nurulita SSI MSI PhD. Selamat siang Bu Nana. Siang Pak. Yuwana, beliau adalah Kepala Perpustakaan Universitas Riau, UPT Perpustakaan Universitas Riau. Baik konco-konco yang berbahagia, kita manfaatkan waktu ini untuk menggali hal-hal yang sangat kita harapkan dapat kita kembangkan dan senantiasa kita pahami. Kita akan mengupas soal literasi. Karena ini orang perpustakaan semua. Jadi kita akan bicara soal literasi. Saya ingin ke Bu Ginting dulu, maaf ya Bu Ginting. Ibu dari Perpustakaan Nasional. Mungkin apa kira-kira Ibu target-target utama ini dari program-program literasi yang sekarang lagi marak ditaja oleh Perpustakaan Nasional. Kira-kira apa itu Bu? Iya, baik Bapak. Jadi di Perpustakaan Nasional itu sekarang ini ada program namanya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Wah, mantap. Perpustakaan berbasis inklusi sosial. Benar. Terus gimana tuh Bu? Apa barangnya? Ini dengan user atau pembaca membaca dengan koleksi-koleksi perpustakaan, dia bisa menciptakan barang dan jasa. Oh begitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga meningkatkan ekonominya sekarang ini. Nah itu jadi sekarang kita pembaca tidak hanya sekedar dapat bacaan aja ya Bu. Bukan. Jadi dengan dia membaca dia bisa menghasilkan memproduksi, ini berbuat inovasi, kreasi. Lebih ke hilir lagi nih ya. Benar. Jadi perpustakaan itu sekarang bukan hanya tempat membaca, jadi kita tempat berkreasi, berinovasi. Jadi kita memanggil narasumber Pak. Misalnya ada literasi kopi. Jadi nanti dengan bidang kita, itu ya. Ada literasi kelapa, ada literasi pisang. Jadi dengan adanya ini nanti
Orang bisa ngolah kopi. orang bisa mengolah kopi, Bisa bikin kedai kopi. berwira swasta. Ini Nah, mantap ini. itu luar biasa. Luar biasa. Jadi dampaknya sekarang sudah ada sekitar 2 juta orang untuk mendapatkan dampak ini, Pak. Oh begitu? Iya. Sudah banyak sekali Bu ya. Itu Nah, di kita kan ini daerah mana aja tuh Bu? program inklusi sosial ini kan sudah mulai tahun 2018, Pak. Udah lama ya, Iya. udah 2018. Jadi iya, jadi memang dampaknya luar biasa. Dibekali orang dengan ilmu dengan untuk bisa dia mengelola usaha usaha. di bidang tertentu. Itu benar. Iya. Ada program lain mungkin Bu untuk yang hal-hal literasi ini Bu? Nah, dari perpustakaan. Selain itu ya kita juga untuk naskah, kita mempunyai naskah manuskrip yang itu kita digitalkan. Oh gitu. Karena kita wajib untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang ada di seluruh Indonesia. Ini kadang itu masyarakat ini nggak bisa ini Pak, nggak mau menjual atau menyerahkan ke Perpusnas. Oh gitu. Karena katanya keramat. Oh Kadang iya. ada juga yang meminta. Jadi manuskrip kuno nih. Iya, mungkin, manuskrip ya? iya, manuskrip naskah kuno Pak. Ada yang dari tulisan aksara Batak, ada Jawa, Sunda, Bali, Oh itu macam-macam aksara. didigitalkan. Nah, ini rencana kita digitalkan semua. Supaya Yang bisa ada namanya sekarang websitenya Kastara. Jadi Kastara. situ semua naskah-naskah Nusantara itu. Oh, Jadi iya. masyarakat bisa membaca naskah-naskah ini Nusantara yang ada di Indonesia, lihat di Kastara itu. Sudah berapa banyak yang sudah terdigitalkan itu? Nah, yang sudah kita digitalkan itu ada sekitar 10.000 judul Pak lebih. Sudah Iya. 10.000 judul. Iya, benar. Itu tersedia di Di Perpustakaan, Perpustakaan Nasional. Tidak dibagikan ke perpustakaan. Ini apanya tadi dengan kita menjadi anggota sakti tadi, Oh, iya. kartu sakti tadi. Nah, otomatis jadi Oh. dari Universitas Riau ini bisa membacanya, Pak. Oh, Yang penting begitu. sudah udah punya anggota Perpusnas. Iya. Oke, Nah, jadi iya. Perpusnas sekarang lagi mengembangkan apa yang disebut dengan sakti. Sakti. Satu kartu terintegrasi. Integrasi. Sekarang Perpustakaan Universitas Riau Nah, dengan mengikuti program sakti. program sakti tadi. Jadi seluruh anggota Perpustakaan Universitas Riau langsung menjadi anggota Perpusnas. Perpusnas. Nah, iya. Dengan sendirinya bisa mengakses sumber-sumber koleksi yang ada di Perpusnas. Perpusnas. Sayang, ini kan koleksi Perpusnas itu kita berlangganan e-resource sampai 90. Termasuk naskah gitu ya. kuno digital Naskah tadi kuno. ya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan Kalau nggak oleh dibaca. masyarakat kita Indonesia Iya, khususnya Pak. betul. Iya. Jadi sudah mulai beragam ini Bu ya. Ya, sudah mulai Layanan beragam. Iya. perpustakaan yang ada di Perpusnas. Benar. Jadi kita Kemudian nggak usah datang ke Perpusnas. Semakin meningkatkan linknya Linknya dengan benar. berbagai perpustakaan yang Iya, ada jadi di syaratnya yang Indonesia. penting sudah terintegrasi. Sudah ada kartu terintegrasi. sakti. Oke, namanya kartu sakti. Kartu sakti. Mudah-mudahan Indonesia makin sakti. Iya, benar. Pak. Baik, Iya. baik Ibu Ginting. Sekarang Iya, makasih. saya beralih dulu nih Bu ya, Iya. beralih ke Ibu Mimi Yuliani. Ibu Mimi, Ibu kan di Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau. Nah, ralat tuh apa tuh Bu? Enggak pustaka wilayah, pustaka provinsi. Oh, Pustaka Provinsi namanya. Dulu wilayah kalau Iya, saya betul. tidak ya. Sekarang sudah baru. Maaf Ibu. Jadi Perpustakaan Provinsi Riau. Iya. Itu namanya. Itu perpustakaannya cukup besar, konco-konco cawan, dan gedungnya cantik seperti yang saya katakan tadi. Saya ingin minta informasi dari Ibu Mimi. Kira-kira di wilayah kita ini Provinsi Riau, keberadaan perpustakaan ini apa kira-kira yang ditaja atau dilansir supaya tingkat literasi ini mungkin berkembang? Ya. Kira-kira. Perpustakaan salam konco cawan dulu ya. Pak Edi ya. Cawan literasi. Cawan literasi, salam konco. Ini alhamdulillah nih Sri Kandi semua nih Pak Edi yang paling ganteng di sini nih. Ya. Betul. Perpustakaan Sumhana AS seperti kita ketahui bahwa berakar dari pustaka wilayah memang. Iya. Dulu namanya pustaka wilayah karena masih di bawah vertikalnya pemerintahan pusat nasional. Nah, setelah
otonomi daerah, maka diserahkan ke pemerintah provinsi. Maka namanya Pustaka Provinsi. Namanya Sumana S. Nah, yang dulu digobah tuh waktu kita masih kuliah-kuliah digobah. Kalau sekarang di 2008, mulai 2008 setelah diresmikan di Jalan Sudirman sebelah kantor gubernur dan Bank Indonesia. Nah, kenapa saya harus menyampaikan? Karena banyak yang nggak tahu juga tuh Bang Edi, bahwa yang kantor yang cantik yang seperti rehal buku itu adalah perpustakaan. Dianggap itu kantor gitu. Seperti makanya, kantor, padahal perpustakaan gitu. Milik semua orang, harus dikunjungi banyak orang. Gitu. Nah, sayang nggak dikunjungi karena mempunyai koleksi buku dengan judul 64.000 lebih. Wih, banyak sekali. Ya, dengan 340.000 eksemplar. 340 5 tingkat dengan kondisi yang nyaman, ada AC, ada WiFi. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau, terutama di Pekanbaru untuk mencari koleksi-koleksi yang dibutuhkan. Nah, cari ilmu. Ya. Pustaka Sumana S itu terdiri dari beberapa layanan. Ada layanan anak, ada layanan bilik Melayu. Ada bilik Melayu? Ya. Itu isinya apa, Ibu? Bilik Melayu itu koleksi karya Melayu se-Sumatera. Se-Sumatera, berarti banyak dong ilmu-ilmu atau tentang Melayu bisa dicari di situ. Ya. Perpustakaan Sumana AS berdasarkan SK daripada Kepala Perpusnas itu ditunjuk sebagai Center of Excellence yang Melayu. Oh my God. Kan se-Sumatera. Ya. Se-Sumatera. Jadi kita bisa mendapatkan koleksi-koleksi Melayu, apakah itu Melayu Bangka, Melayu Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Palembang, Sumatera Barat dan lain-lainnya. Nah, itu bisa didapatkan di sana. Nah, tentu ini merupakan suatu kebanggaan buat kita karena ditunjuk sebagai Center of Melayu, dan itu ada bilik Melayu, ada bilik Enas Effendi, ada bilik Puan. Nah, bilik Puan perempuan Melayu, perempuan yang menceritakan tentang perempuan dan yang penulisnya perempuan. Oh begitu. Ya. Ada mengupas tentang perempuan. Tapi ada yang menulisnya memang perempuan penulisnya. Itu ada dalam bilik perempuan. Ada bilik Puan namanya. Tapi orang laki-laki bisa masuk, Bu? Boleh, karena terbuka. Yang membacanya siapa saja, laki-laki, perempuan, dipersilahkan. Jadi konco cawan jangan lupa ada bilik perempuan. Kita bisa masuk untuk mendapatkan informasi tentang karya-karya para perempuan. Baik itu Riau maupun luar Riau dan nasional. Kemudian ada kupasan dan bahasan tentang perempuan. Yang terbaru kita ada layanan masyarakat rentan. Layanan masyarakat rentan khusus untuk disabilitas. Kemudian untuk ibu hamil menyusui, yang lansia. Nah, itu kita proses alur masuknya itu kita siapkan secara khusus. Jadi tidak bersamaan dengan yang lainnya. Jadi di sini juga disampaikan bahwa saudara-saudara kita yang misalnya tunanetra, tunarungu dan lain-lainnya yang termasuk di dalam disabilitas, nah itu silakan untuk datang karena kita sudah siapkan gitu. Ada buku-buku yang braille. Jadi kepada siapa aja, Ibu ya. Apakah orang itu menyandang disabilitas pun bisa memanfaatkan karena di sana ada koleksi tentang itu, sumber-sumber bacaan yang bisa dibaca oleh teman-teman kita yang disabilitas. Ini lengkap sekali, Bu. Tapi begini, Bu, mungkin kalau orang Riau datang semua ke sana, nggak muat ya. Apa kira-kira program-program, Bu, yang bisa menjangkau masyarakat di luar perpustakaan itu, yang mungkin sudah ditajah gitu? Kita punya mobil perpustakaan keliling. Oh iya. Nah, itu mobil perpustakaan keliling itu mengakses daerah-daerah yang di luar kota, berbatasan dengan kota Pekanbaru dengan kabupaten tetangganya. Oh begitu. Nah, itu kita datang ke sekolah-sekolah di wilayah pinggiran Pekanbaru lah mungkin ya. Setiap
hari itu kita ke sana. Apakah itu mereka yang institusi yang minta atau kita yang menjadwalkan. Begitu. Nah, kemudian ke tempat-tempat kegiatan yang ada kegiatan secara publik Itu terjadwal, Bu? terjadwal. Oh, misalnya ke Desa Pandau. Ya, Itu ada jadwalnya tanggal sekian. ya. Oh ya, itu gimana mensosialisasikan supaya masyarakat kan tahu? Kita kan punya medsos kan. Oh, melalui Ya, medsos. Ini medsos. canggih sudah ya. Ya, kemudian punya hubungan-hubungan yang sudah terjalin secara ini dengan teman-teman institusi. Jadi mereka kami dijadwalkan ya tanggal sekian atau misalnya kita kapan mereka perlu untuk datang gitu. Kemudian ada lagi supaya akses ini ada kita mengadakan pekan aksi literasi setiap minggu. Ini ya pekan aksi Literasi setiap minggu. Ya, Wah, di hari bebas kendaraan bermotor. Oh, ABKB. di Jalan Sudirman. Ya, Sudirman. Hari bebas kendaraan bermotor. Terus ada program literasi di Ya, situ. di sana. Jadi macam-macam yang sudah Macam-macam. dibuat ya. Ada kalau orang lagi jalan santai pun habis jalan santai bisa langsung baca. menikmati layanan perpustakaan. Di desa-desa terpencil pun di wilayah pinggiran Pekanbaru didatangi pakai mobil. Ya, Yang mau datang ke perpustakaan tempatnya silakan. sudah nyaman. yang Jadi tidak bisa datang punya jaringan wifi bisa melalui handphone. bisa melalui handphone. Ya. Jadi sudah Kita mempunyai digital juga ya. digital library namanya Digital library. iRiau. Wah, Kalau jadi- perpusnas, Ya, i-pusnas. i-pusnas. Pusnas. Jadi sudah lengkap sebenarnya Bu ya, baik dari Perpusnas, dari Perpustakaan Provinsi Riau, itu upaya-upaya untuk melakukan program literasi supaya rakyat paham akan satu hal, akan satu ilmu atau satu persoalan tertentu. Tadi Bu Mimi cerita soal ibu hamil aja ada ya, bisa dipelajari gitu. Itu upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah kita. Tapi Bu Mimi, di Perpustakaan Nasional tadi ada program yang kehilir itu. Cerita soal kopi ya di Perpustakaan Provinsi adakah? Iya, program itu kan secara nasional. Oh, secara nasional. Provinsi Riau sudah mengikuti untuk 9 kabupaten kota sudah melaksanakan program transformasi berbasis inklusi sosial. Jadi sudah kita punya, tapi memang baru 92 kelurahan dan desa yang baru mengikuti. Gitu ya. Sementara kita mempunyai kelurahan dan desa itu 1.800 lebih. Jadi harus direplikasi secara cepat itunya supaya setiap desa, seluruh desa bisa mengadop kegiatan tersebut. Nah, ini sudah berjalan dan sudah ada Bang Edi di Kampar ada yang sudah memanfaatkan perpustakaan desa. Ada buku tentang jahe. Oh, jahe. Nah, kan tadi disampaikan bahwa koleksinya harus disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut. Misalnya dia banyak menanam jahe ya banyaklah mempersiapkan buku-buku tentang jahe. Jahe itu dibikin apa, bisa ditanam dibuat apa. Nah, akibatnya ada yang melakukan hal tersebut setelah dibaca dicobanya maka berhasil membuat bonbon jahe. Bonbon jahe. Ya, artinya hilirisasi dari situ ya. Dan sekarang sudah bisa ini menjualnya ke masyarakat. Nah, itu inklusi sosial ya. Sehingga ekonominya bagus. Sudah menjalar itu ya. Jadi program pusat udah menjalar ke daerah. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Tapi apa yang dibaca itu nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi penopang perekonomian keluarga. Di Riau sudah ada namanya bonbon jahe. Jadi konco-konco cawan, jangan heran nanti kalau ketemu bonbon jahe
itu mungkin salah satu daripada program inklusi sosial ya. yang dikembangkan oleh perpustakaan. Waduh, ini mantap kali nih Bu Mimi ya. Terima kasih banyak ini sudah ngasih informasi. Kita beralih dulu ini kepada Ibu Yuwana Nurulita, PhD. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Kita nih tadi Bu bikin program, ya enggak? Program launching Kartu Sakti. Ini kerjasama sama Perpustakaan Nasional. Kira-kira apa targetnya Bu nih dengan Kartu Sakti? Satu kartu terintegrasi. Jadi UPT Perpustakaan Universitas Riau sudah langsung link ke Perpustakaan Nasional. Targetnya apa tuh Bu? Kira-kira yang ingin dikejar? Terima kasih pertanyaannya ya Pak Edi ya. Jadi memang ternyata dari Kepala Pustaka terdahulu Pak Edi sebenarnya yang sudah menginisiasi kerjasama ini dengan Perpusnas ya Bu Mariana ya. Jadi akhirnya UNRI termasuk perpustakaan perguruan tinggi yang terintegrasi di Sakti. Nah jadi ceritanya bahwa setelah kita terintegrasi nantinya anggota-anggota Pustaka Universitas Riau ya yang mungkin mayoritas adalah mahasiswa kita ya. Jadi kalau satu angkatan baru itu sekitar 7.000 Bu Mariana kali 4 angkatan aja misalnya kan. Udah 20 berapa? 8.000, 30 ribuan. 30 ribuan ya. Belum dosennya 1.300 lebih. 1.300 dan mungkin fungsionalnya pegawai tekniknya juga kan yang membutuhkan informasi-informasi terbaru gitu ya. Nah itu kita harapkan bisa bergabung menjadi anggota lalu terintegrasi dengan Sakti ini sehingga fasilitas-fasilitas yang ada disediakan khususnya yang mungkin yang digitalnya ya Bu Mariana ya itu bisa kita manfaatkan. Benar. Jadi apa yang ada di Perpustakaan Nasional sudah bisa diakses oleh anggota Sivitas Akademika UNRI minimal ya. Sehingga keberadaan koleksi sumber bacaan dari mahasiswa UNRI, dosen dan pegawai itu sudah semakin luas, sudah semakin banyak. Ini tidak kekurangan bahan bacaan lagi. Tidak kekurangan bahan bacaan. Jadi mudah-mudahan makin pintar ya Bu ya. Cara seperti itu. Tadi juga Bu Nana ya, kita panggil Bu Nana nih Bu Yuwana. Di launching perpustakaan berbasis Android. Nah itu gimana masuknya Bu itu? Apa tuh? Nah, ya, jadi biar konco-konco cawan kita nih paham Bu. Ya. Berbasis Android. Wah, ini jadi keren banget ini. Benar. Iya. Jadi ada aplikasi ya yang sudah dikembangkan dari teman-teman di Perpustakaan Universitas Riau bahwa nanti fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan yang mungkin sekarang kita harus datang ke perpustakaan ya. Nah, nanti itu akan bisa diakses dengan aplikasi ini. Aplikasi library digital dari berbasis Android. Jadi memang masih berbasis Android. Jadi untuk Android belum ke ini ya. Yes. Belum yang lain gitu. Jadi ini nanti pemustaka yang mengakses fasilitas dari Perpustakaan Universitas Riau bisa langsung di mana saja dari ini aja aplikasinya. Oh iya, dari nanti dari HP aja. Dari handphone saja. Ini udah bukan main nih ya UPT Perpustakaan Universitas Riau. Terlink. Benar. Jadi contohnya mahasiswanya mungkin masih di kampung tapi mau mengurus ini ya bebas kartu pustaka, bebas pustaka. Dari kampung aja lagi. Bisa dari aplikasi. Ini sambil mancing di kampung bisa ngurus kartu bebas pustaka. Ini bukan main. Ketika datang administrasi dokumentasi sudah selesai, ya misalnya mau daftar wisuda atau kebutuhan yang lain itu yang berhubungan sama perpustakaan. Nggak perlu harus rame di perpustakaan gitu ya. Aduh. Tapi perpustakaan UNRI kabarnya sekarang lagi bangun gedung baru, ada bantuan dari Asian Development Bank. Nanti gedung baru padahal perpustakaannya sudah Android. Ini gimana modelnya nanti itu Bu Ana kira-kira? Jadi memang kita nggak bisa lepas dari teknologi juga. Jadi tapi
cara-cara tradisional, bukan tradisional sebenarnya, yang sudah eksis juga tetap harus dipertahankan. Oh begitu. Ya, jadi nanti sekarang ada gedung lama ya mungkin tempat base dari buku-buku Fisik ya. fisik ya, lalu nanti harapannya nanti yang gedung baru dari Proyek Aksi ADB bisa menjadi digital library. Iya. Jadi nanti di sana fasilitasnya semakin banyak nih. Ke arah digital. Ke arah digital. Jadi mungkin nanti komputernya, akses digital nanti akses melalui kartu saktinya juga bisa di gedung yang baru gitu ya, yang dengan peralatan ya kita harapkan nanti peralatan dan fasilitas internetnya juga kencang, cepat gitu. Lalu nanti juga ada ruang-ruang belajar buat mahasiswa. Jadi harapannya mahasiswa tuh di antara satu kuliah ke kuliah yang lain, misalnya ada 2-3 jam istirahat, nggak usah pulang, tapi bisa diisi waktunya. Bisa main di perpustakaan sambil mencari ilmu. Dan itu dibuat tampilannya untuk lebih santai begitu. Benar. Kemudian juga tadi ada pendatang kerjasama nih Bu Mimi dengan perpustakaan Universitas Riau. Kira-kira apa tuh Bu yang mau dikerjasamakan kira-kira? Iya. Jadi kita mungkin kerjasamanya adalah pertama mungkin salah satunya adalah sharing ya Bu ya, sharing fasilitas yang kita punya sama koleksi-koleksi yang kita punya, lalu mungkin mengintegrasikan mengintegrasikan akses yang ada di perpustakaan Suman HS dan di perpustakaan Universitas Riau. Nah, jadi harapannya mahasiswa UNDRI adalah anggota dari perpustakaan Suman HS gitu. Perpustakaan provinsi. Nah, ini makin jadi, luas aja UNDRI nih. Kuat lagi. Ada dari perpustakaan nasional, tergabung pula dengan perpustakaan provinsi, perpustakaan Suman HS. Jadi udah enak kali nih Bu ya, mahasiswa UNDRI apabila mau cari sumber, mau cari ilmu sudah tinggal digarap. Benar. Yang penting mau aja membaca. Yang penting mau membaca, mau menggali ilmu. Ya, supaya prosesnya sudah semakin mudah, aksesnya sudah semakin luas. Semakin di perpustakaan nasional Bu Ginting berapa banyak itu sumber-sumber? Kalau tadi ada jurnal online itu Bu, gimana? Ada yang namanya Ipusnas. Ada yang namanya Ipusnas. Ada namanya Bintang Pusnas. Bintang Pusnas. Nah, kalau Ipusnas ini sama aja dengan Android, kita tadi bisa lewat Android aja. Iya. Ini koleksi-koleksinya ini banyak kan berbahasa Indonesia. Banyak berbahasa Indonesia. Iya, Bintang Pusnas ini juga, Bintang Pusnas ini koleksinya untuk dari SD sampai perguruan tinggi. Oh, gitu. Ada sekitar 1.300.000 judul. Oh my God. Nah, itu bisa diakses dari bisa UNDRI. juga diakses oleh UNDRI. Karena UNDRI sudah sakti. Wah, ini rugi kalau nggak jadi konco-konco cawan nih kalau tidak menjadi anggota perpustakaan. Iya, benar. Baik dari perpustakaan perpustakaan Provinsi Riau, Suman HS, karena sudah terintegrasi juga nanti dengan UNDRI. Mau konco-konco mau mendaftar di provinsi, perpustakaan provinsi, mau mendaftar. Kalau yang mahasiswa UNDRI mendaftar di UNDRI, langsung bisa juga dari provinsi bisa akses ke UNDRI, bisa akses ke Perpusnas, mendaftar di UNDRI bisa akses ke provinsi dan bisa akses ke Perpusnas. Nah, kalau nggak mendaftar konco-konco sekalian itu rugi sendiri. Kemudian begini Bu, ini khusus untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu banyak mengakses jurnal. Jurnal. Kira-kira berapa macam situ. Kalau kemarin di UNDRI masih ada yang untuk hukum, ini namanya kedokteran, kemudian ekonomi ada ProQuest kalau di Perpustakaan Nasional. Iya, ada kita banyak Pak yang untuk berlangganan irisos itu ya. Seperti hukum tadi ada, khusus kedokteran ada. Saindirect. Iya, Saindirect itu ya. Ada berapa vendor kita itu, ada sekitar 20 apa 30 tuh Oh Pak. My God, iya. 20 sampai 30. Jadi nanti dari UNDRI ketika di Perpusnas belum ada, itu aja yang dilanggan, jangan sampai double. Yang sudah dilanggan oleh Perpusnas jangan lagi dilanggan oleh UNDRI gitu kan, sayang. Karena kita itu berlangganan cukup mahal Bu.
per tahunnya. Nah seperti itu. Jadi harapan kita Perpusnas, Mahalnya berapa sih Bu? nah, ada kalau kita menganggarkan untuk pengadaan bahan pustaka itu, kita ada sekitar 98 M Pak. Waduh, Iya. 98 M. Iya, nah Kalau itu. tidak dimanfaatkan, sayang kan? sayang Iya. sekali gitu. Itu kan ini duit dari Duit rakyat pemerintah, untuk rakyat. rakyat, iya. Iya. Jadi kita saya mengharapkan semua masyarakat Indonesia, khususnya UNRI, mahasiswa UNRI yang tersayang, Iya. ya bisa mengakses lah Oke. ini koleksi-koleksi e-resource kita itu, karena di situ ada e-book, e-jurnal, Ada e-book, ada e-jurnal. iya, karena Mau baca buku, mau pinter gampang. gampang, Gampang benar Pak. Kalau di sayang banget. perpustakaan provinsi itu ada langganan e-resource juga, Bu Mimi? Oh, belum. Belum. Jadi tadi kalau misalnya Bu Maria tadi memberitahu untuk pembelian e-resource itu aja 90 M, sepertiganya anggaran dispersi. Sepertiga dari anggaran itu. Oh gitu. Ya. Anggaran dispersif sepertiga dari 90, Iya, berarti iya. 30. Iya. Banyak banget Udah juga untuk itu, Bu. semua ya Bu ya. Tapi itu bukan bukan untuk kegiatan, maksudnya kalau dibandingkan Iya. dengan penganggaran secara nasional kan Ya, terlalu Bu. jauh. Iya. Dan sementara untuk pengadaan e-jurnal aja, e-resource itu kan mahal, Mahal. ya. Makanya kita sangat ini sekali dengan adanya ke program Sakti itu. Oh. Nah, jadi Supaya kita bisa mengakses, tak perlu beli lagi ya, kita. jadi penganggaran kita tidak memerlukan penganggaran yang Untuk itu. sudah terakomodir dengan Perpusnas. Iya. Iya. Sayang juga ya, Iya, Bu, jadi kalau cukup Perpusnas yang cukup melanggan Perpusnas yang sebenarnya ya Pak ya. berlanggan. Iya, jangan sampai karena double-double. UNRI juga berlanggan ya Bu Ana ya. Ya ada kita ada beberapa, tiga. tiga sekarang. Emerald, Westlaw dengan Emerald, Westlaw dengan ProQuest. ProQuest. Iya, mungkin bisa dievaluasi lagi Siap. nanti. Iya. Iya. Dan Kalau itu memang sudah kalau dilanggar. untuk UNRI 1/90 daripada itu. Cuman sekitar 1 miliar. Iya, iya. Itu pun udah ngos-ngosan Ngos-ngosan. kayaknya, Kos-kosan ya. untuk menyediakan uang. Tapi dengan program Sakti tadi, kayaknya UNRI juga seperti Bu Mimi nih nggak perlu lagi karena sudah ada 20 vendor tadi. Iya, saya kurang ingat Pak. Nanti Iya. kita bisa ini Iya. kalau ketika Tapi kita yang sudah jelas jadi dengan anggota. anggaran 90 miliar itu banyak Iya, e-resource yang Iya. bisa diakses. diakses Itu. oleh masyarakat. Makanya rugi sekali nih konco cawan nih kalau tidak menjadi anggota perpustakaan, kemudian tidak dapat mengakses ya resource yang ada di situ. Ini untuk closing statement kita Bu, karena kita terbatas waktu. Saya diharapkan Ibu Ginting gimana kira-kira untuk ke depan, baik untuk pemustaka, untuk perpustakaan, karena perpustakaan ini saat ini juga sudah bertebar di mana-mana. Ada perpustakaan desa, ada perpustakaan di kabupaten, ada provinsi. Kalau dia jalan masing-masing aja kan juga kurang efektif mungkin ya Bu Mimi ya. Gimana kita membangun jejaring perpustakaan di negara kita gitu. Gimana harapan Ibu? Iya, jadi memang kalau sekarang ini kan apalagi kalau di daerah-daerah itu ya Pak ya, masih katanya masih kekurangan koleksi. Iya. Iya, jadi satu buku itu bisa ditunggu sampai 1.000 orang Bu. Aduh. Nah itu masalah kita sekarang ini di Indonesia. Iya. Kalau kita di perkotaan misalnya ya, itu masih sekitar kalau di Perpusnas satu buku ditunggu oleh 90 orang. Oh. Nah kalau menurut UNESCO satu buku itu 3 orang kan 3 gitu ya, orang. Pak. Jadi kita Masih jauh nih. jauh dari standar gitu ya. Makanya harus dikeroyok sama-sama. mungkin. Iya, nah jadi intinya jadi kalau kita berkolaborasi seperti ini, ya mudah-mudahan bahan bacaan kita bisa terpenuhi dan juga akses internet Pak, ke misalnya ke daerah 3T itu ya. Iya. Nah itu kan kendala internet. Termiskin, tertinggal, terluar. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan akses internet juga ini bisa tercapai di sana. Jadi koleksi-koleksi kita bisa di ini sama anak-anak kita di ini.
bisa diakses di daerah itu. Jadi Iya. nggak kekurangan bahan bacaan lagi. Iya. Gitu Bu ya. Iya. Oke, kalau Ibu Mimi, kita Riau kan terkenal nih wilayahnya agak sulit sedikit ya. Ada wilayah yang pesisir pantai, pulau, pedalaman gitu. Kira-kira untuk meningkatkan inklusi masyarakat terutama inklusi sosial ini gimana Bu? Kira-kira ke depan sebaiknya gimana? Ya. Pemerintahan Provinsi Riau itu sudah mempunyai program bahwa untuk dana desa, bantuan keuangan pedesaan itu kan sudah ada, sudah diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Dan di dalam anggaran tersebut menunya termasuk salah satu adalah peningkatan pelayanan perpustakaan. Baik untuk sarana maupun untuk koleksi pengadaan bukunya. Nah, itu sudah disampaikan kepada seluruh pemerintahan desa atau kelurahan. Tentu harapannya supaya itu dimanfaatkan gitu, merupakan prioritas untuk mereka programkan. Jadi bukan hanya fisik dan lain-lainnya gitu. Nah, itu harapan kita. Dan itu sudah diakomodir oleh pemerintahan provinsi. Tinggal pelaksanaannya oleh bapak-bapak kepala desa. Nah, itu mungkin Bu. Nah, itu. Kalau dari aspek anggaran itu sudah disupport oleh pemerintah provinsi. Nah, mungkin juga pemerintah kabupaten. Takutnya pusat lagi. Pusat juga sudah. Takutnya sampai di sana ini menjadi barang yang tak terpakai, itu kita takut kan. Bagaimana cara meningkatkan minat ini ya membaca. Menu pemerintah, menu provinsi sudah memberikan bahwa ini harus termasuk ke dalam menu penganggarannya. Oh begitu. Ya, nah tentu kembali lagi karena ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di desa. Tentu buku-buku yang diadakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan kondisi desanya. Nah, kondisi perekonomiannya, supaya nyambung gitu, jangan banyak nenas dibeli buku bonbon. Buku sawit buku gitu. Sawit gitu ya. Nyambung gitu. Sehingga itu tidak terpakai oleh masyarakat desanya. Jadi itu yang harus diperhatikan dan itu kita sudah jalan dan tentu masyarakat harus memanfaatkan itu. Karena selain buku, penganggaran itu juga untuk wifi-nya ada gitu kan. Gitu ya. Untuk komputernya juga dipersilakan supaya masyarakat tidak bisa searching kegiatan-kegiatan yang berkaitan juga dengan kondisi di desanya. Nah itu Pak. Kalau mau dia cari tentang jahe tadi ya, dia sudah bisa baca, dia sudah bisa searching tentang hal-hal yang berkaitan dengan jahe. Jadi memang diarahkan untuk mengembangkan perekonomian desa sesuai dengan basis sumber daya yang ada di desanya. Ini kalau ini Bu, mantap kali nih, inklusi sosial di masyarakat ya. Wah, itu kalau berjalan baik ya mudah-mudahan Indonesia makin maju. Terakhir nih Bu Ana gitu ya. Perguruan tinggi ini gudangnya ilmuwan. Gudangnya ilmu seharusnya itu ya. Tapi kalau hanya ada di laboratorium perguruan tinggi saja, di perpustakaan perguruan tinggi saja, itu bak kata puisi Rendra itu hanya akan menjadi songgok jagung di kamar. Kalau nggak ditanam, nggak berbuah dia jadi jagung aja di kamar itu gitu. Kira-kira program yang mau ditaja oleh UNRI untuk membantu tadi sesuai dengan keilmuannya melalui UPT Perpustakaan Universitas Riau, apa kira-kira Bu? Apa ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pustakawan atau pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh pustakawan untuk membantu meningkatkan inklusi sosial tadi Bu? Ada kira-kira? Benar Pak Edi ya. Jadi memang sekarang pustakawan itu udah menjadi jabatan fungsional, merupakan jabatan fungsional di mana mereka juga sama seperti dosen juga ya, punya tanggung jawab atau punya target kerja. Ya, target kerja tidak hanya mungkin rutinitas kerja setiap hari, tetap memberikan pelayanan dan lain-lain, tetapi juga harus melakukan pengabdian dan penelitian. Jadi di UPT Perpustakaan ini kita sudah menganggarkan ya dana penelitian dan pengabdian bagi
para pustakawan di Universitas Riau. Jadi ada beberapa tim ya, jadi mereka membuat proposal, ya teman-teman membuat proposal pengabdian, lalu proposal penelitian, lalu menjalankan pengabdian dan penelitian, dan setelah selesai juga wajib mempublikasikannya. Oh begitu. Gitu. Jadi pustakawan itu sebenarnya ininya sudah sama dengan dosen juga gitu loh, aktivitas dan target kerjanya udah fungsional dan punya punya target tertentu gitu. Nah, harapannya juga nanti publikasi-publikasi yang dihasilkan atau program-program pengabdian yang dilaksanakan ke masyarakat ini juga akan memberi dampak. Ya, memberi dampak bagi masyarakat langsung di program pengabdiannya. Jadi kayak kemarin tuh teman-teman tuh mengadakan kegiatan mungkin di perpustakaan di kompleks perumahan. Oh begitu. Memberi, ada itu misalnya koleksi kita juga boleh dibawa ke kompleks tersebut lalu diadakan di weekend itu biasanya Ibu weekend untuk membaca bersama dengan anak-anak di kompleks gitu. Jadi udah ada kegiatan rutinnya, udah setiap tahun kita mengadakan. Saya dengar dulu ada juga pengabdian ke perpustakaan di di kabupaten perkebunan perkebunan yang juga lagi mengolah memelihara lebah kelulut. Nah, lalu diberikan pengabdian untuk pengelolaan perpustakaannya di daerah Kampar. Jadi nampaknya Undri juga turun nih ya Bu ya, ke desa, ke masyarakat. Kemudian juga ada pengabdian tentang pengembangan perpustakaan sekolah. Benar. Tidak salah di dekat Rimbo Panjang dulu ya di Pekanbaru ini. Dan juga karena teman-teman pustakawan di Universitas Riau punya pengalaman dalam memanajemen ISO, kita ada ISO 9001/2015. Nah, pengalaman ini juga bisa dibagikan ke teman-teman unit-unit pustaka di daerah. Harapannya nanti semuanya bisa ini ya Bu ya, bisa inklusi, bisa punya standar pelayanan sehingga makin lama semakin baik pelayanan. Baik. Konco-konco cawan yang berbahagia, wah kalau kita diskusi sama Sri Kandi literasi ini enggak terasa waktu ya Bu. Cuman saya aja yang laki-laki di sini nih. Saya jadi takut juga lama-lama nih. Bisa Baik, sedikit lagi Pak. Iya, silakan Ibu. Apa yang bisa mumpung saya di Universitas Riau ini ya. Ada beberapa tahun yang lewat kan saya membuat kajian ya Pak ya. Iya, Bu. Membuat kajian kalau di saya itu kan tentang di ISBN. Iya. Jadi kita bahan apanya itu dari ISBN itu. Jadi kelihatan di situ hasil-hasil dari karya-karya teman-teman yang ada di Indonesia ini masih kebanyakan ini Pak fiksi. Nah, jadi untuk ininya maksud saya kemarin saya ungkapkan juga Bu dalam orasi saya dulu pustakawan utama masuk orasi. Nah, saya itu angkat itu. Jadi nantinya misalnya skripsi atau tesis, disertasi itu dibuatlah dalam bentuk karya-karya populer. Bahasa populer. Kalau tesis, skripsi, disertasi kan orang jarang bacanya Pak. Iya. Sayang kan ini nggak ditransformasikan ke dalam bahasa yang bisa dipopulerkan. Iya. Orang umum bisa paham. Nah, otomatis nanti di ISBN kan. Nih ISBN kan kita keluarkan ISBN, otomatis karya-karya kita itu udah terserap semua, bukan hanya fiksi. Jadi misalnya Bu Mimin terkait dengan kimia, Bu ini terkait kedokteran misalnya ya. Ada yang terkait dengan ilmu-ilmu terapan. Jadi semua ilmu merata. Nah, itu. Jadi ya terpublikasi juga. Jangan jadi jumlah habis ditulis tesis nggak ada disertasi yang baca ya taruh di pustaka aja. Iya, nggak ada yang baca apa kan? namanya itu? Nangkep yang bacanya. Bahasanya ilmiah. Iya. Kaku gitu kan? Maunya sedikit ditransformasi menjadi bahasa populer. Iya. Nah, ini makanya kita sekarang ada program yang namanya Writing Tone. Nah, ini apa itu? Program ini nantinya jadi seperti tadi. Tesis, disertasi, skripsi itu kita buatkan dalam bahasa populer. Jadi ini teman-teman mahasiswa itu nanti kita latih nih. Kita latih agar bisa dia
menulis. Iya. Menulis dengan bahasa populer yang bisa dipahami oleh masyarakat. Masyarakat banyak. Iya, nggak kaku. Bisa gitu dibuat di bahasa. Unri pelatihannya itu mungkin. Nah, iya, nanti mungkin tahun depan kita programkan. Iya. Itu nah, Siap. lagi ada dapat proyek nih. Ya kan? Program pengembangan literasi Mm-mm. masyarakat umum untuk Iya, masyarakat umum. Untuk masyarakat umum, untuk Tapi mahasiswa. Ibu lah cari namanya nanti. Iya. Yang penting 2024 nih Ada di Undri. Unri bisa. Iya. Siap Pak. Ini Nanti kita betul, programkan. Iya. Iya, diskusi-diskusi akhirnya menghasilkan Jadi kan penulis bukan kegiatan. sedikit. Ini kan kita Iya, penulis kita sedikit memperbanyak ini Pak. penulis. Heeh. Oke. Kalau nanti seperti tesis, disertasi apa tadi, kalau kita masukkan dalam populer, mungkin buku Bu Nana, Bu Mimin juga, Pak Edi, banyak itu nanti kita Iya. inginkan. Iya. Mantap Mungkin Bu. itu terima kasih Ya, Pak terima Edi. kasih banyak konco-konco cawan yang berbahagia. Jadi segeralah mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Anda akan mudah akses ilmu pengetahuan, mudah mencari sumber-sumber bacaan, baik yang populer, yang ilmiah, bahkan majalah pun ada, semua ada. Dan khusus untuk mahasiswa Universitas Riau, menjadi anggota perpustakaan Universitas Riau akan langsung menjadi anggota perpustakaan nasional. Dan sekarang lagi digagas untuk menjadi anggota perpustakaan Suman HS. Perpustakaan Provinsi Riau. Nah, apalagi untuk belajar tidak ada alasan untuk tidak pintar. Konco-konco cawan yang berbahagia, keterbatasan waktu kita, kami akhiri acara kita ini. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, Serikandi literasi, karena Unri ini terkenal Serikandi Unri Bu. Kalau Bu Rektor nih perempuan juga, kepala pustaka perempuan juga. Gitu. Sampai jumpa di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.